Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala LPPM IT PLN, yang saya hormati tim panitia dari Snekti, yang saya hormati Bapak Ibu peserta dari Snekti, serta kepada Bapak Ibu sekalian yang melihat konten YouTube pada kesempatan hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan makalah saya yang akan saya presentasikan yang berjudul Pengaruh Penggunaan Material Daur Ulang Terhadap Sifat Mekanik Beton Non-Pasir. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya tampilkan dalam makalah ini, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka yang akan saya gunakan dalam makalah ini. Nah, yang pertama, di pendahuluan itu ada latar belakang. Jadi, latar belakang dari makalah ini sendiri adalah pembangunan infrastruktur itu sendiri semakin meningkat dari tahun ke tahun, ya, di mana dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur tersebut akan membuat ataupun juga memicu kebutuhan akan material akan semakin meningkat. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan material ini, kebutuhan akan material itu ataupun juga sumber daya alam dalam penggunaan material juga ikut meningkat. Sehingga di sini penggunaan material alternatif dapat mengurangi kebutuhan atas sumber daya alam ataupun material yang semakin berkurang dikarenakan semakin meningkatnya demand dari material tersebut, sehingga kita menggunakan material alternatif. Nah, dalam makalah ini kami menggunakan material alternatifnya berupa pemanfaatan kembali agregat yang didaur ulang. Nah, ini nanti secara lengkapnya mungkin akan dilihat di metode penelitiannya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, jadi adapun tujuan dalam makalah ini sendiri bisa ada 3. Jadi ada yang pertama itu mengetahui nilai kuat tekan beton non-pasir yang konvensional terhadap bahan material daur ulangnya. Jadi kita membandingkan antara kuat tekan beton material konvensional dengan material daur ulang ini seberapa sih perbedaan nilai kuat tekannya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi kuat tekan, yang kedua ini kita membandingkan juga, tapi dalam konteksnya penyerapan beton non pasirnya. Jadi kita yang kedua ini mengetahui nilai penyerapan beton non pasir antara yang konvensional dan juga dengan yang material daur ulang. Selanjutnya yang ketiga, kita juga ingin mengetahui gimana sih karakteristik dari bahan material daur ulang tersebut. Apakah memenuhi spesifikasi apa enggak, nanti kita bisa lihat pengujiannya di lab. Nanti ada hasilnya di dalam pembahasan. Selanjutnya ada batasan penelitian. Jadi batasan penelitian di dalam penelitian ini, nah di sini kita menggunakan material daur ulang. Material daur ulang ini digunakan sebagai pengganti ataupun substitusi sebagai agregat kasarnya. Jadi kita ini nanti mengubah agregat kasar ataupun kerikil ini kita ubah dengan material daur ulang. Nah, material daur ulang ini sendiri berasal dari material limbah beton. Jadi beton yang sudah hancur, ya baik itu dalam pembangunan ataupun juga sisa-sisa misalnya di lab dan sebagainya, itu bisa kita daur ulang. Kita ambil agregatnya, nanti akan kita gunakan sebagai pengganti agregat kasar. Nah, nanti kan pengganti agregat kasarnya nanti variasinya bervariasi. Ada mulai dari 0%, kita akan membandingkan 0% berarti material agregat daur ulangnya nggak ada, sampai 100%. Jadi memang benar-benar 100% itu kita menggunakan material daur ulang. Nanti kita lihat nilai kuat tekannya itu seperti apa. Nah, jadi variasinya nanti ada 5 variasi. Untuk penggunaan daur ulangnya ada 0%, 25%, 50%, 75%, sampai 100%.
Nah, artinya kalau 100% semuanya ini kita menggunakan agregat kasarnya menggunakan daur ulang. Terus lagi ada agregat maksimum, ya. Dalam perencanaan beton kan kita membutuhkan agregat maksimum. Nah, di sini dalam agregat maksimum yang kita rencanakan di awal ini adalah menggunakan agregat maksimum sebesar 20 mm. Selanjutnya ada parameter pengujian adalah uji kuat tekan beton yang merupakan pengujian mekaniknya. Terus lagi pengujiannya dilakukan di lab, yaitu di lab Institut Teknologi PLN, lab beton. Dan juga pengujian kuat tekannya dilakukan pada umur 7, 14, dan juga 28 hari untuk semua variasinya. Ini merupakan luaran hasil dari makalah, yaitu ada mempublikasikan jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 1-6. Yang kedua, proceeding pada seminar ilmiah yang sudah saya sampaikan itu adalah di sekarang ini, yaitu proceeding seminar ilmiah di Senekti. Selanjutnya ada buku ajar, ada laporan akhir, dan juga ada laporan penggunaan dana. Nah, bab selanjutnya yang akan saya bahas adalah tinjauan pustaka. Nah, ada banyak sebenarnya tinjauan pustaka. Jadi, yang saya tampilkan di sini hanya state of the art-nya saja, yaitu membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan sekarang ini. Nah, di sini di state of the art-nya yang akan saya tampilkan di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa saya tampilkan 3 di sini. Yang pertama itu ada dari Bardosono dan kawan-kawan, penelitian tahun 2010. Dia melakukan penelitian tentang pemanfaatan beton daur ulang sebagai substitusi agregat dasar pada beton mutu tinggi. Nah, di sini kalau Bardosono dan kawan-kawan ini dia meninjaunya beton mutu tinggi. Nah, nanti saya bandingkan dengan penelitian yang saya lakukan ya. Selanjutnya ada Wolfirman tahun 2016. Dia melakukan penelitian tentang kajian reuse material. Ya, reuse material berarti pemanfaatan kembali material ya, hampir sama konsepnya. Jadi dia pemanfaatan reuse material ini dalam konsep sustainable construction di Indonesia. Jadi dia di sini membuat konsep konstruksi yang berkelanjutan menggunakan reuse material. Ada tinjauan yang saya lihat berikutnya itu adalah Mulyati dan juga Arman. Dia ini melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan limbah beton, ya sama. Nah, di sini dia menggunakan agregat kasar dan juga agregat halus sebagai bahan substitusinya, sedangkan saya tadi sebagai substitusi sebagai agregat kasarnya saja. Dan juga dia meninjau pada beton normal, sedangkan saya di sini yang saya tinjau adalah beton non pasir. Jadi di antara 3 tinjauan ini yang membedakan dengan penelitian saya adalah ya kita sama-sama menggunakan material daur ulang, tapi mereka ada yang menggunakan beton mutu tinggi, ada beton normal, sedangkan saya di sini menggunakan beton material daur ulang dengan meninjau betonnya berupa beton non pasir. Ya, kenapa beton non pasir? Karena kita ketahui sendiri, mungkin para engineer dari sipil tahu beton non pasir itu merupakan beton yang kebutuhan pembangunannya itu bukan untuk struktural, ya bisa untuk misalnya sumur resapan, ya rabat dan sebagainya. Itu memang bukan untuk struktural. Dan juga tinjauan di sini menggunakan material daur ulang. Jadi saya melihat karena di sini material daur ulang, saya meninjau bisa digunakan untuk material daur ulang ini sebagai tinjauan beton non pasir, karena memang material daur ulang ini kan dikhawatir hipotesa awal kita mungkin dia rapuh, tidak kuat. Nah, jadi sehingga kita gunakan tinjauannya pada beton non pasir yang tidak memerlukan sifat kekuatan tinggi karena memang bukan untuk struktural. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Next dari tinjauan pustaka. Nah, di sini ada metode penelitian. Jadi di metode penelitian ini ada beberapa tahap, mungkin 3 bisa saya tampilkan di sini, yaitu ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan juga ada tahap analisa.
Ya, tahap persiapan ini bisa dimulai dengan studi literatur dan juga persiapan bahan, materi daur ulangnya bisa kita persiapkan juga. Nah, di sini masuk dalam tahap persiapan. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan bisa kita lakukan pada beberapa tahap, yaitu bisa dilakukan yang pertama itu pengujian fisis. Ya, jadi pengujian fisis itu kita untuk mengetahui karakteristik dari material itu seperti apa. Ya, misalnya semennya seperti apa karakteristiknya, agregatnya seperti apa. Ya, terus lagi yang kedua ada pengujian mekanik. Setelah kita uji bahan-bahan penyusun dalam betonan pasir itu, selanjutnya baru kita uji ke tahap pengujian mekanik, yaitu kita buat betonnya. Setelah dibuat sudah jadi dalam bentuk silinder. Di sini benda ujinya berbentuk silinder dengan volumenya 30 dikali dengan 15 alasnya dengan tinggi 30, berbentuk silinder. Nah, selanjutnya kita buat. Nah, kalau kita sudah jadi buat, betonnya sudah jadi, betonan pasirnya sudah jadi, kita lakukan pengujian, yaitu pengujian kuat tekan. Nah, hasil dari pengujian kuat tekan inilah nanti dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap analisa. Jadi kita lihat nilai perbandingan dari hasil dari pengujian tersebut yang sudah kita lakukan dengan beberapa variasi yang kita punya, mulai dari 0 sampai 100%, itu bisa kita bandingkan. Nah, analisanya ini berdasarkan kuat tekan, dan juga nanti ada penyerapannya, itu seperti apa. Nah, barulah nanti kita lanjut ke proses berikutnya dalam tahap penelitian ini. Nah, itu merupakan gambaran secara singkat metode penelitian. Tahapannya ada 3 tahapan. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat juga dalam flowchart ataupun diagram alir dari penelitian ini. Jadi di sini diawali dengan studi literatur, persiapan. Nah, di sini ada pengujian material, ya, sesuai dengan syarat-syarat SNI, Standar Nasional Indonesia. Terus lagi persiapan bahan material daur ulang. Nah, kalau mau melihat bahan daur ulang, ini sebelah kiri ini ada terlihat gambar. Inilah contoh material daur ulang, yaitu berupa agregat kasar yang sudah kami ambil, yang untuk digunakan sebagai bahan ataupun komposisi dalam pencampuran dari beton non pasirnya. Nah, itu selanjutnya kita rancangan campuran. Nah, rancangan campuran ini menggunakan perbandingan 1:4, yaitu 1 semen dan juga 4 agregat kasarnya. Ya, misalnya perbandingan tersebut, misalnya 1:4 itu 1 kg semen, untuk agregat kasarnya kita gunakan 4 kg. Nah, itu berdasarkan berat satuan hasil dari uji fisis, berat satuannya berapa. Nah, itulah dikalikan dengan berat satuannya. Selanjutnya ada SLAM test, ada uji kuat tekan dan juga absorpsi, ataupun juga absorpsi ini bisa dikatakan juga dengan penyerapan. Tahap selanjutnya ada analisis, terus lagi ada pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Untuk kebutuhan benda uji bisa dilihat di dalam tabel berikut. Nah, di sini ada 5 variasi, 0, 25, 50, 75, sampai 100% material daur ulangnya. Nah, kalau 0% material daur ulang, artinya memang komposisi dari material daur ulang itu tanpa ada material daur ulang sama sekali, namanya 0% ya. Kalau 25% artinya 25% daur ulang, 75%-nya material konvensional, dan seterusnya. Nah, sampai variasi 5, 100% material daur ulang, artinya benar-benar real 100% material daur ulang. Ya, 0% material konvensionalnya. Jadi kerikil konvensionalnya, agregat kasarnya itu benar-benar tanpa kita gunakan itu sama sekali. Kita gunakan 100% daur ulangnya. Jadi ada 5 variasi. Dengan total sampel di sini ada 45. Dengan waktu ataupun umur pengujian 7 hari, 14 hari, sampai dengan 28 hari. Ya, terus lagi pengujian kuat tekannya, mekaniknya kita lakukan adalah pengujian kuat tekan. Nah, kita langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, dari tabel ini bisa dilihat juga sebenarnya
hasil dari pemeriksaan bahan. Ya, jadi di sini ada agregat kasar, ada material daur ulang, dan juga ada semen. Nah, tabel ini merupakan hasil dari pemeriksaan bahan ataupun uji fisiknya. Jadi kita contohkan misalnya dari agregat kasar, gradasinya dalam pengujian gradasi agregat mendapatkan nilai MHB-nya sampai 7,07, di mana di sini MHB 7 itu memang masuk dalam indikator agregat kasar. Dan juga ada material daur ulang juga di sini, nilai MHB-nya juga 7,1. Nah, ini secara umum bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada semen dengan berat jenisnya di situ didapat 3,36. Jadi secara umum bisa dilihat dari tabel berikut untuk nilai-nilai pemeriksaan bahannya. Mulai dari gradasi agregat, kadar air agregat, berat satuannya, berat jenisnya, penyerapan, kadar lumpur, dan juga sampai ke Los Angeles-nya kita uji. Ya. Jadi Los Angeles-nya di sini misalnya masuk sebesar 20,44%. Nah, sedangkan yang materi daur ulang Los Angeles-nya ya ataupun juga ketahanan terhadap aus di sini sebesar 37,76% material yang hancur di sini. Kita lihat lagi selanjutnya itu merupakan yang ini barusan ada pemeriksaan bahan. Nah, kita lihat lagi di sini ada perancangan campurannya. Nah, di perancangan campuran ini ada masing-masing variasi yaitu 0, 25, 50, 75 sampai 100% sesuai dengan batasan penelitian yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi di sini proporsinya ada semen, kerikil, ada material daur ulang, dan juga ada air. Ya, di sini kita tinjau di sini beton non pasir ya. Jadi tanpa pasir. Jadi makanya kemana sih pasirnya kok nggak ada? Jadi di sini memang beton non pasir. Jadi memang nggak ada. Salah satu jenis dari beton. Salah satu jenis dari beton khusus yaitu adalah beton non pasir. Nah di sini memang tanpa pasir. Jadi di sini ada semen, kerikil. Nah ini MDU material daur ulang dan juga ada airnya. Nah ini merupakan proporsinya ini ataupun beratnya ini berdasarkan 9 buah benda uji ya. Jadi di sini berdasarkan 9 benda uji karena tadi kita ada variasi umur ada 3 kali pengujian yaitu makanya nanti masing-masing dikali dengan 3. Jadi ini adalah berat yang tampil dalam tabel ini merupakan berat dari berat sampel 9 benda uji. Jadi kalau di sini ada 5 variasi dikali dengan 9 benda uji, jadi di situ ada 45 benda uji semuanya. Ya, jadi di sini misalnya ada 0%, semennya 23 kg, kerikilnya 92,04, MDU-nya 0. Nah, di sini MDU-nya 0. Kenapa? Karena di sini memang variasinya 0%. Jadi kita gunakan MDU-nya memang 0 kg. Nah, sedangkan di sini ada variasi 25% MDU, sehingga semen memang 1, kita gunakan perbandingannya. Semen 23 kg, kerikilnya berarti kalau 25% MDU, kerikilnya tinggal 75%. Jadi 75% dari 92,04 itu adalah 69,03 kilo. Sedangkan 25%-nya 23,01 kg. Airnya tetap sama. Ya, di sini ada airnya. Bisa kita gunakan sebesar 11,50 kg ataupun juga liter. Nah, sampai terakhir di sini ada 100% dengan semen tetap 23 kg, kerikil artinya 0%, 0 kg, jadi memang tanpa kerikil sama sekali. Nah, MDU-nya 100%, jadi kita semuanya menggunakan MDU, artinya sebesar 92,04 kg. Nah, itu merupakan perancangan campurannya. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil uji selam. Nah, di sini rata-rata hasil uji selamnya di masing-masing variasi adalah 10 sampai 12 cm di sini untuk pengujian selamnya. Oke, saya next dari pengujian selam. Ini yang poin yang paling penting ataupun hasil dari inti dari penelitian ini, yaitu adalah
hasil pengujian kuat tekan. Ya, dari tabel ataupun juga dari grafik kalian Bapak Ibu bisa melihat juga di sini ditampilkan. Kita lihat dari tabel dulu ya. Jadi baik itu umur pengujian 7 hari, 14 hari ataupun juga 28 hari itu memperlihatkan ataupun menunjukkan semakin tinggi nilai variasinya ataupun juga semakin tinggi nilai kandungan dari material daur ulangnya. Jadi di sana bisa dilihat semakin menurunkan juga nilai kekuatan dari beton non pasirnya. Jadi kita bisa lihat, kita tinjau saja misalnya di umur beton 28 hari ya, karena memang 28 hari merupakan betonnya sudah mencapai kekuatan puncak 100%. Jadi kita tinjau di sini 28 hari. Ya, jadi di sini di 28 hari ini kita bisa lihat di masing-masing variasi 0% nilai kekuatannya 10,47 MPa. Ketika ditambahkan 25% MDU atau material daur ulang, dia turun hampir 1 MPa. 1 MPa lebih dikit. Jadi turun sampai 9,24 MPa nilainya. Nah, variasi 3 atau 50% MDU, jadi juga dia masih tetap turun, lebih turun lagi dari variasi 25%, yaitu sebesar 9,05 MPa. Nah, semakin banyak lagi variasi MDU-nya, ini 75% MDU, jadi menurunkan lagi, jadi turun lagi nilai kekuatannya dari beton non pasir itu sebesar 8,68 ya, MPa. Dan juga terakhir 100% kita gunakan MDU atau material daur ulang merupakan titik terendah dari nilai kekuatan dari semua variasi, yaitu sebesar 8,39 MPa. Ya. Nah, itu bisa dilihat secara tabel, ini merupakan perbandingannya, dilihat dari grafik, kita bisa lihat, ini kan yang tanda biru ini, warna biru ini adalah umur 7 hari, 14 hari warna merah, sedangkan 28 hari itu warna hijau. Jadi memang semakin rendah umurnya, jadi memang semakin kecil nilai kekuatannya. Jadi di sini bisa lihat yang kita tinjau di situ bukan umur di masing-masing variasi, cuman kita lihat adalah di masing-masing semua variasi terhadap nilai kekuatannya. Jadi 0%, 25%, 50%, 75% sampai pun 100% di sini kita bisa lihat nilainya, grafiknya semakin menurun di sini. Nah, di situ bisa kita lihat. Nah, artinya dalam makalah ini semakin banyak material daur ulang tersebut bisa dilihat juga artinya bisa menurunkan, bisa paling menyebabkan penurunan dari kekuatan beton non pasir tersebut. Nah, hasil untuk pengujiannya kita bisa lihat di gambar sebelah grafik ini. Di sini ada terlihat gambar jelas. Di sini ada gambar beton non pasirnya, teksturnya seperti ini ya, tidak rata, berongga seperti ini. Ya memang seperti inilah beton non pasir. Ini setelah diuji kuat tekan seperti inilah tampilannya. Di sini ada setelah diberikan gaya, di sini muncul hancur dan juga retak di sini pada benda ujinya. Terakhir dari pengujian terakhir ini adalah penyerapan. Jadi kita bisa melihat penyerapan dari beton non pasir dan juga antara yang konvensional, bahan konvensional dan juga bahan material daur ulang. Jadi di sini kita bisa lihat juga dari tabel dan juga grafik. Nah, kalau di sini bisa kita lihat kebalikan lah ya dari kekuatan tekannya tadi. Kalau di penyerapannya malah semakin kecil ataupun juga semakin tinggi material daur ulangnya, itu malah semakin memperkecil nilai penyerapan dari betonnya. Misalnya kita lihat 0% MDU, di situ bisa dilihat nilai penyerapannya 5,93.
sedangkan 25% itu 5,59. Terus menurun pada saat 50% itu nilai penyerapannya 5,31, 75% 5,25, sampai terakhir di situ ada 4,99. 100% MDU 100% penyerapannya hingga 4,99%. Nah, itu merupakan gambaran dari penyerapan. Jadi untuk penyerapan semakin tinggi, semakin banyak nilai variasi ataupun juga semakin banyak material daur ulangnya, jadi semakin kecil nilai penyerapan dari beton non pasir tersebut. Oke, saya next ya. Nah, di sini kesimpulan dan saran, ya berarti kita sudah sampai di ujung. Jadi kesimpulan dan saran dari yang sudah saya paparkan tadi bisa disajikan di sini di kesimpulannya. Yang pertama bisa Bapak Ibu lihat nilai kuat tekan rata-rata dari beton non pasir menunjukkan bahwa nilai kuat tekan tertinggi terjadi pada variasi 0% MDU ataupun material daur ulang, yaitu sebesar 0,47 MPa. Ya, berturut-turut MDU 25% sebesar 9,24, 50% sebesar 9,05, 75% sebesar 8,68, ya, dan juga kuat tekan terendah terjadi pada beton non pasir 100% MDU, yaitu sebesar 8,39. Yang kedua, persentase dari penyerapan beton non pasir menunjukkan bahwa semakin banyak material daur ulang yang digunakan, maka semakin kecil nilai penyerapan airnya. Tadi bisa Bapak Ibu lihat nilai penyerapannya pada umur 28 hari, yaitu pada saat beton non pasir normal yaitu 0% sebesar 5,93. Terus lagi yang terkecil yaitu pada saat beton non pasir 100% material daur ulang yaitu sebesar 4,99%. Jadi ada selisih 1% antara 0% MDU dan juga 100% MDU untuk penyerapannya. Selanjutnya di sini ada kualitas material daur ulang, ya, memiliki kualitas sesuai dengan standar SNI. Jadi MDU itu memenuhi standar SNI sehingga bisa digunakan sebagai campuran beton non pasir. Nah, itu merupakan 3 kesimpulan dalam makalah yang sudah saya paparkan. Mungkin ada beberapa sarannya. Mungkin yang pertama itu diharapkan agar material daur ulang dioptimalkan penggunaannya sebagai bahan alternatif dengan melakukan pengujian permeabilitas, ya, dengan memiliki tekstur yang berongga. Jadi kita disarankan dilakukan pengujian permeabilitas juga. Yang kedua, perlu adanya percobaan penggunaan perbandingan semen dan juga agregat dengan tambahan berbagai variasi. Nah, di sini kan yang saya variasikan sebagai agregat kasarnya saja. Mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan variasi berupa semennya juga. Seperti itu. Ya, ini merupakan daftar pustakanya dalam makalah ini. Bisa Bapak lihat, Bapak Ibu lihat. Ya, ada 15 poin di sini daftar pustaka. Ya, di sini adalah daftar pustakanya. Oke, mungkin ini merupakan presentasi dari saya, presentasi makalah dari saya. Mungkin kepada Bapak Ibu, apabila ada ingin bertanya, silahkan bisa komen di bawah, ya, komen di bawah terus dari komennya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Ya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.